Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Siapakah yang menerima meterai? Ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Keterangannya, hanya mereka yang menerima meterai dari Allah yang hidup yang akan memiliki paspor memasuki gerbang kota suci. Meterai Allah yang hidup hanya dikenakan kepada mereka yang tabiatnya sama dengan Kristus. Sebagaimana lilin mengambil pengaruh meterai, begitulah jiwa harus mengambil pengaruh roh Allah dan menahan citra Kristus. Banyak orang tidak akan menerima meterai Allah sebab mereka tidak memelihara perintah-perintahnya atau membawa buah-buah kebenaran. Masa orang banyak yang mengaku Kristen akan menemui kekecewaan pahit pada hari Allah. Di dahi mereka tidak ada meterai Allah yang hidup, suam dan tidak sepenuh hati. Mereka tidak menghormati Allah, jauh lebih buruk daripada orang-orang yang nyata-nyata tidak percaya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, ketika seharusnya mereka berjalan dalam terang siang firman itu, di bawah bimbingan oknum yang tidak pernah salah itu. Mereka yang akan diantar oleh anak domba ke mata air yang hidup, dan dari siapa ia akan menghapuskan air matanya, ialah yang sekarang akan menerima pengetahuan dan pengertian yang diungkapkan dalam Alkitab, firman Allah itu. Kita tidak boleh meniru sesama manusia. Tidak ada manusia yang cukup bijaksana yang harus menjadi teladan kita. Kita harus memandang kepada manusia Yesus Kristus yang lengkap dalam kesempurnaan kebenaran dan kesucian. Ialah yang mengubah dan merampungkan iman. Ialah manusia teladan. Pengalamannya merupakan ukuran pengalaman yang harus kita capai. Tabiatnya adalah model kita. Jadi, marilah kita menghilangkan segala kebingungan dalam pikiran kita dan segala kesulitan dalam hidup ini dan menghadapkan semua hal itu kepadanya, supaya oleh memandang kita berubah menjadi serupa dengan Dia. Kita boleh memandang Kristus untuk maksud yang baik. Kita boleh memandang kepadanya dengan aman, karena dalam segala hal Ia bijaksana. Sementara kita memandang padanya dan memikirkan tentang Dia, maka Ia akan membentuk dalam hati pengharapan kemuliaan. Marilah kita berjuang dengan segenap kuasa yang dikaruniakan Allah pada kita, supaya berada di antara 144.000 itu. Siapakah yang menerima meterai? Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Hanya mereka yang memiliki meterai Allah yang hidup itulah yang memiliki paspor untuk masuk ke dalam gerbang kota suci itu. Dan hanya kepada mereka yang mempunyai tabiat seperti tabiat Kristuslah yang akan menerima meterai Allah. Untuk itu, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kekurangan kita dan kebutuhan kita akan kuasa Tuhan, menyadari keberdosaan dan ketidaksanggupan kita untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, untuk mengikuti teladan Tuhan. Meminta kuasa Tuhan sajalah yang akan berkarya dan menuntun kita, agar kita bisa menghidupkan tabiat seperti tabiat Kristus. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan menerima meterai Allah yang hidup. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah, maka ada di antara kita yang akan termasuk dalam golongan 144.000 itu. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, kami datang dalam segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan, menyadari akan cacat tabiat dan dosa kekurangan kami yang terus kami lakukan, menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, menyadari akan kebutuhan kami akan kuasa hadirat Tuhan yang akan terus menuntun, menguatkan, memampukan kami. Kami rindu ya Bapa, kami diberikan kepekaan untuk mengerti akan rencana Tuhan. Kami dapat menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami semuanya bisa siap menerima roh hujan akhir. Kami bisa diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang akan menuntun kami dengan kuat kuasa surga, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami rindu ya Bapa, kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Ya Bapa, dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan yang kami alami, kiranya Allah yang maha baiklah yang terus menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk bisa menang, bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.